Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit Redmi 4X, ya, Redmi 4X warna hitam. Kondisi kata user nggak tahu ya, karena sering ngebanting atau apa, pas dicas dipakai bisa, lalu dicabut casnya mati. Nah seperti ini ya, dicas masuk, kadang nanti logo lagi seperti itu. Dan ini kondisi backdoor juga rada mengangkat, di bagian aluminiumnya itu udah keangkat ya, bagian tengahnya. Oke, kita lepas dulu. Jangan lupa untuk melepas SIM tray ya, itu yang sering saya lupakan pasti kalau sudah nyopot, kok susah, itu pasti ada yang nyangkut, terkadang saya lupa gitu. Oke, gunakan plat atau logam seperti ini untuk mengangkat backdoor. Hati-hati, ada fleksibel fingerprint ya teman-teman. Dan tombol juga sudah aus, untuk karet penekan kitunnya itu sudah habis, jadi nggak bisa nekan lagi, harus diganti ya. Ya kalau mau diakali bisa ditempel begitu, cuman ya repot. Oke, ini kelihatan ya, baterainya sudah menggembung ternyata. Nah ini seperti video yang saya share kemarin ya teman-teman, ciri baterai itu harus segera diganti ya, ini salah satunya, baterainya menggembung. Ya menggembung juga banyak faktor, dari pengecasan yang terlalu over, artinya misal sering ditinggal tidur ya, semalaman ditinggal tidur atau dicas ditinggal, nah itu bisa menyebabkan baterai cepat kembung. Kemudian faktor lain juga sering dipakai ketika dicas. Nah ini para gamer ya, hati-hati di situ, sering banget baterainya ya nanti lama-lama gembung, rusak, yang paling parah kena mesin gitu. Jadi kalau ketika dicas ya dicas aja, jangan dipakai. Lebih bagusnya dimatikan handphonenya itu ya, untuk perawatan ya teman-teman. Oke, ini sepertinya baterai juga sudah pernah diganti ya. Ini baterai yang biasa kayaknya, yang mungkin harganya relatif murah. Dan ini user juga sudah membawa baterainya. Nah, ini kelihatan ya, lem-lemnya lem LCD yang dipakai. Oke, user sudah membawa baterai dengan merek dan warna yang sama. Ya, saya hanya memasangkan saja gitu. Oke, kita bersihkan bagian sisa lem. Dan ini sebelumnya memasangnya memakai lem LCD ya. Memang kuat, tapi ya seperti ini ya tentunya, repot nanti, nggak rapi gitu. Mending memakai double tip. Biasanya warna bening ya double tipnya. Ya ini user dengan kendala yaitu sering drop, kemudian dipakai, ketika dicas pas dicabut mati. Nah itu sudah ciri-ciri sekali. Yang pertama dicek adalah baterainya. Nah, ini sudah dibelikan baterai ini ya, kata orangnya yang murah ya. Ya pokoknya murah. Kemudian ya saya sudah sampaikan kalau merek baterai yang seperti ini kualitasnya tidak tidak sebagus yang orinya, dan juga mending beli dengan merek yang lain gitu. Cuman sudah terlanjur beli yang merek ini, ya sudah, kita hanya memasangkan saja ya teman-teman. Dan mungkin nanti sama tombol ini ya, kata orangnya ya silakan dicek yang rusak apa aja, nanti silahkan dikabari gitu. Ini ya. Dan merek seperti ini ya sangat banyak di pasaran ya teman-teman, harganya juga murah. Oke, ini saya siapkan untuk double tip, jadi lebih aman. Saya juga kalau misalnya masang baterai baru itu seringnya menggunakan double tip, nggak pernah menggunakan lem LCD seperti ini atau lem Alteco, itu berbahaya gitu, lengketnya lengket banget gitu. Ya ini kondisi datang tadi sudah kondisi mati ya handphonenya, jadi nanti ketika nyala ya harus dicek, terutama di bagian software ya, dalam
apakah ada kendala yang lain. Yang jelas kalau kata user itu masih berfungsi katanya ya, masih bisa dipakai. Kemudian yang penting bisa untuk nelpon, SMS, WA gitu ya. Kalau kita lihat tadi di LCD itu ya memang sudah retak di bagian glass ya, itu sudah retak gitu. Ya mudah-mudahan masih bisa dipakai dan nggak ada kendala ya dengan retaknya tadi, glassnya itu nggak ada kendala. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi dipasangkan saja dengan double tip, jangan dengan lem LCD atau lem Alteco. Double tip yang warna putih seperti ini yang bening, ini lebih aman ya, lumayan kuat, jadi nggak akan merusak juga untuk komponen gitu. Oke, ini kita tekan-tekan sedikit supaya lebih nempel ke frame. Oke, tinggal kita angkat-angkat untuk pelapisnya. Oke ya, ya. Kita angkat, tinggal kita tempelkan seperti ini. Ya, cukup mudah ya, teman-teman. Memang ganti baterai itu cukup mudah ya, bahkan mudah ya. Mungkin yang sulit adalah membuka back covernya, karena kebetulan di Redmi 4X ini back covernya dari aluminium, jadi keras gitu ya. Kalau yang HP-HP lain terkadang, bahkan Redmi juga kan ada yang dari polikarbonat plastik, jadi walaupun susah agak mudah gitu, tapi kalau ini benar-benar keras gitu, harus dengan alat. Oke, ini baterai yang awal tadi ya. Nah jelas ini baterai KW juga kelihatan ya teman-teman. Nah untuk biasanya di handphone Xiaomi, Vivo dan yang lain itu kalau baterai ori cirinya ada di bagian plat yang ada di atas baterai. Sebelum konektor itu nanti ada kayak resistor besar yang disebut dengan protektornya atau fuse-nya itu. Kalau KW pasti nggak ada. Ya teman-teman, ternyata tidak bisa disentuh. Waduh, PR lagi nih ya. Ya, ini saya belum konfirmasi ulang apakah mau diganti LCD atau enggak ya. Oke, ini jelas ya, nggak bisa disentuh. Ini coba saya matikan, saya coba bersihkan untuk fleksibel yang di touchscreen-nya. Ini jadi ada dua ada dua konektor ya kalau LCD yang Redmi yang lumayan rada jadul ini. Ada di bagian bawah ke mesin LCD, lalu di bagian atas di sini adalah bagian touchscreen-nya, sentuhnya gitu. Ini coba saya bersihkan, mudah-mudahan bisa connect kembali ya. Bismillah. Oke, sambil kita tunggu ya teman-teman sampai masuk ke menu kembali. Kalau ini nggak bisa disentuh ya nanti akan saya konfirmasi apakah diganti sekalian LCD-nya atau enggak gitu. Cuman kalau nggak diganti nanti buat apa ya? Ya nggak bisa disentuh, nggak bisa dipakai, nelpon pun nggak bisa ngangkat juga, ya buat apa gitu. Nanti ujung-ujungnya ya harus ganti LCD. Oke, oh ternyata masih nggak bisa teman-teman ya, tidak bisa disentuh. Wah ini PR nih ya teman-teman ya. Oke, ini akan saya konfirmasi ke user apakah mau diganti atau tidak, sekaligus tombolnya ya. Ya mudah-mudahan ada keajaiban bisa disentuh lagi. Nah ini juga di bagian backdoor sudah rada ngangkat tadi ya karena baterai, tapi masih bisa, insya Allah masih bisa dipakai, cuman nanti kurang rapat dikit gitu di bagian tengahnya biasanya. Oke, akan saya konfirmasi ke user dulu. Oke, sudah saya konfirmasi dan katanya
nggak usah diganti. Cuman nah ini teman ya, luar biasanya ya, sebelum video ini saya rekam itu saya coba-coba nyalain HP-nya lalu saya sentuh, ternyata bisa gitu. Ini juga ya qadarullah ya. Ya ini keajaiban gitu. Cuman tadi kata user memang kalaupun nggak bisa disentuh ya sudah, nggak usah diganti gitu. Cukup ganti tombolnya aja. Jadi sudah saya carikan tombolnya, tinggal nanti kita pasang. Dan untuk LCD memang kata user ini memang kadang rada-rada error gitu. Ya terkadang error kayak apa ya, ghost touch ya, sentuhan yang ngacak gitu, tanpa kita sentuh kok dia ngacak sendiri. Nah itu ghost touch namanya, sentuhan setan gitu. Nah jadi ya sudah, karena awalnya nggak pengen diganti, terus ini sudah bisa lagi ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa. Oke, ini saya sudah carikan tombol luar untuk Redmi 4X. Ya, jarang-jarang ya masih ada spare part yang jual. Ini HP tipe lama soalnya. Dan hanya beli tombolnya saja gitu. Jadi di tombol yang lama itu karet yang di tengah yang harusnya untuk neken si kitun di bagian fleksibel tombol itu sudah habis. Ya, itu memang ya wajar karena HP lama ya. Itu habis, jadi nggak bisa lagi dipencet gitu. Kalaupun pencet itu harus kayak neken banget, bahkan malah nggak bisa gitu. Jadi harus diganti. Kalaupun nggak diganti ya diakalin, tengahnya ditambahkan atau di sulam lagi karetnya gitu. Cuman ya repot gitu ya teman ya. Tinggal ganti, murah gitu. Ini harganya cukup murah ya teman-teman. Oke, ini saya pasangkan dulu. Ini rada sulit ya. Karetnya tebal. Yang untuk nyelip ke bagian selah-selah penguncinya. Jadi antara tombol ini ada pengunci yang nanti supaya tombolnya nggak lepas-lepas gitu. Nah, ini rada sulit memasukinnya. Memasukkan apa? Karet yang ke celah-celah ini rada sulit. Oke, ini sudah bisa ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa terpasang. Ini karena backdoor yang bagian tengah, yang bagian aluminiumnya sudah rada ngangkat karena efek baterai kembung tadi, jadi kayaknya nggak bisa rapat ke frame-nya teman-teman ya. Mungkin nggak ngunci lagi gitu. Jadi ini kondisi HP hidup ya teman-teman. Kondisi HP hidup. Langsung saya pasang saja untuk konektor. Nanti tinggal di restart biar berfungsi kembali. Oke, bisa ya. Tapi ini nah rada sulit karena nggak ngepas. Ini rada ngangkat ya teman-teman ya. Ya efek dari ya mungkin karena sering jatuh handphonenya, sering dibanting katanya. Jadi ngangkatnya pecah, hilang di bagian penguncinya, jadi sulit. Nah ini ya rada ngangkat sedikit. Tapi bisa untuk dipakai, bisa. Ya, ini walaupun apa namanya rada harus kadang nekan sedikit, kadang enak. Nah ini ya. Cuman kalau dia rapet enak gitu. Kalau dia rapet enak. Ya intinya sudah bisa ya teman-teman. Ini saya pasang kartu, apakah masih terbaca? Oke, terbaca ya, Indosat ya, Indosat. Berarti masih normal. Jadi bisa lagi digunakan untuk WA. Mungkin itu saja teman-teman ya video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya share ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Dan like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.